bahwa orang yang Anda sayangi bisa membuat Anda bangkrut dan jatuh miskin seketika? Kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di Jumat yang barokah ini saya akan cerita tentang kisah Berintik dan kudanya. Alkisah di suatu desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, tempat tinggal mertua si Berintik. Mulai muncul. Di masa emasnya, Berintik setiap pagi jalan-jalan melakukan jogging seperti biasanya. Nah, pada pagi yang cerah itu dia jogging sendirian tanpa ditemani oleh sang istri. Dan si Berintik lari berjalan, di tengah-tengah itu ada sebuah patung kuda yang cukup besar. Dan di situ di samping patung kuda itu ada kolam, ya, dan kolam itu ada banyak ikannya, dan di situ patung kudanya lumayan bagus sekali. Nah, terjadilah secuplik pembicaraan. Saat dia kelelahan, dia duduk, tiba-tiba ada suara, "Tik, Berintik, Tik, Berintik, toleh kanan, toleh kiri." Dia bilang dalam hati, nggak ada orang, tapi kok ada suara. Dia toleh kanan, dia toleh kiri. Nah, ternyata kudanya bilang, "Ini, Tik, aku nang gini, melengoso nang dukur, lihatin ke atas." Berintik melihat ke atas dan dia kaget. Terus kudanya bilang, "Enggak, aku cuma jaluk aja, jaluk tok." Terus Berintik dengan ketakutan dia tanya, "Jaluk opo?" Terus kudanya bilang gini, "Tolong po, aku gawokno jaran ganti po, sing nom. Tak kongkon ganteni aku, soalnya aku iki wis tuwa, wis gak kuat maneh, ngadeg nang kene terus, pegel aku, Tik." Terus Berintik bilang, "Oh iya, nek aku mrene tak gawakno." Nah, keesokan harinya Berintik sama istrinya jogging, ngajak istrinya. Lagi-lagi setelah Berintik dan istrinya capek, mereka berdua duduk di pinggiran kolam yang ada patung kudanya itu. Dan Berintik lupa, ternyata dia pernah janji sama kuda tua itu untuk membawakan kuda pengganti. Nggak disangka-sangka ternyata kuda itu bergerak, ngedumel, ngomel-ngomel di sela-sela si Berintik ini bicara sama istrinya. Terus kudanya bilang gini, "Woi, Tik, dikongkon nggawa jaran kok nggawa babi." Wah, repot ambek buta terong ya. Ya apa kon milih kanca daduane koyo ngene. Kanca delok sing woto, sing pokro. Wong kanca gak ngalor gak ngidul. Wong kanca pesok kabeh. Nah, itu guyonan ya teman-teman ya, Anda jangan tersinggung ya. Apa yang mau saya bicarakan di sini? Bahwa sekarang obesitas itu menjadi penyebab naiknya kasus kanker. Tanggal 4 Februari kemarin adalah Hari Kanker Sedunia. Tentu saja kita perlu memperingati hari itu sebagai sebuah tanda agar kita menjaga kesehatan kita dan kita peduli kepada rekan-rekan kita yang mengalami keadaan yang tidak mereka inginkan. Ini adalah kutipan dari BBC News bahwa terjadi peningkatan jumlah pengidap obesitas dan berat badan yang tidak sehat itu dapat dikaitkan dengan jumlah kasus kanker yang bisa mencapai 670.000 orang dalam 20 tahun ke depan. Ini menurut lembaga kajian di Inggris. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa obesitas itu terkait dengan beberapa jenis kanker, antara lain kanker esofagus atau kanker tenggorokan, kanker rahim, dan tumor usus. Dalam studi ini, sejumlah peneliti menggunakan sistem pemodelan komputer bersama-sama dengan data kesehatan di masa lampau dan data sekarang untuk memprediksi dampak dari obesitas selama 20 tahun ke depan. Hasil penelitian mereka menunjukkan terjadi peningkatan jumlah orang yang memiliki kelebihan berat badan atau obesitas, memberikan kontribusi terhadap 4,9 juta kasus tambahan penyakit diabetes tipe 2,
dan 1,6 juta kasus tambahan penyakit jantung pada tahun 2035. Ini data ditulis tahun 2016. Nah, sekarang mengapa obesitas itu dikaitkan dengan kanker? Ada sejumlah teori yang mencoba menjelaskan diantaranya bahwa jaringan lemak dapat menghasilkan jumlah kelebihan hormon tertentu yang dapat mengganggu pertumbuhan sel-sel normal. Obesitas dapat menyebabkan peradangan pada jaringan yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko jaringan tersebut menjadi kanker. Dan lemak bisa mengganggu langkah protein yang dirancang untuk menjaga pertumbuhan sel. Itu kata penelitian, hasil penelitian. Saya bukan ahli di bidang itu, tetapi teman-teman kita semua setuju bahwa di tanggal 4 Februari sebagai Hari Kanker Dunia, selayaknya kita mempunyai sebuah tekad untuk memerangi kanker dimulai dari diri kita masing-masing. Nah, data Global Cancer Observation tahun 2018 dari World Health Organization atau WHO menunjukkan kasus kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah kanker payudara, yaitu 58,256 kasus atau 16,7% dari total 348.809 kasus kanker. Kanker serviks atau leher rahim merupakan jenis kanker kedua yang paling banyak terjadi di Indonesia sebanyak 32.469 kasus atau 9,3% dari total kasus. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menyatakan bahwa angka kanker payudara di Indonesia mencapai 42,1 orang per 100.000 penduduk. Rata-rata kematian akibat kanker ini mencapai 17 orang per 100.000 penduduk. Sementara itu, angka kanker serviks di Indonesia mencapai 23,4%. Rata-rata kematian akibat kanker ini mencapai 17 orang per 100.000 penduduk. Sementara itu, angka kanker serviks di Indonesia mencapai 23,4 orang per 100.000 penduduk. Dan rata-rata kematian akibat kanker serviks mencapai 13,9 orang per 100.000 penduduk. Jadi luar biasa potensi orang bisa terserang kanker. Upaya pencegahan dan pengendalian kedua jenis kanker tersebut dilakukan dengan cara deteksi dini pada perempuan usia 30-50 tahun. Metode yang digunakan adalah menggunakan pemeriksaan payudara klinis atau sadanis dan inspeksi visual dengan asam asetat untuk kanker serviks. Nah, ini adalah jenis kasus kanker payudara yang paling banyak terjadi di Indonesia. Kanker payudara, barulah muncul kanker serviks, kanker paru-paru, dan kanker usus besar, serta disusul oleh kanker-kanker lainnya. Topik yang mau saya bahas pada hari ini adalah bahwa orang yang Anda sayangi bisa membuat Anda bangkrut dan jatuh miskin seketika. Kok bisa? Anda sayang nggak dengan orang yang Anda sayangi? Ya jelas. Tapi Anda percaya nggak bahwa mereka bisa membuat Anda bangkrut? Nah, rekan-rekan semua, kebangkrutan bukan hanya terjadi karena situasi ekonomi, persaingan usaha, kena tipu, dan lain-lain hal. Ada satu hal yang mungkin seseorang yang kita kasihi itu bisa menyebabkan kebangkrutan. Jawabannya adalah sangat bisa. Jika orang tersebut mengalami penyakit serius seperti kanker, jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, biayanya tentu seringkali harus sangat mahal. Tetapi apapun itu, kita harus mengupayakan, meskipun harus sampai menguras tabungan, menjual aset, bahkan berutang kanan dan kiri, atas bawah, depan belakang. Kau ini cari siapa? Nah, tanggal 4 Februari merupakan Hari Kanker Sedunia, dan ini menjadi pengingat buat kita semua. Lalu, masalahnya apa? Bukankah banyak orang yang berpikir bahwa kan saya masih punya BPJS Kesehatan, kenapa harus takut? Betul, kita memang harus bersyukur bahwa di Indonesia sudah ada jaminan rawat kesehatan bagi warganya dengan iuran yang terjangkau. Sayangnya, fasilitas yang diberikan masih terbatas di kelas kamar yang mungkin kurang sesuai dengan harapan kita dalam memberikan yang terbaik untuk orang yang kita sayangi. Apalagi jika kita membutuhkan pengobatan hingga ke luar negeri karena membutuhkan teknologi yang lebih canggih. Maka tentu saja dalam sekejap tagihan ini bisa melangit
hingga menyebabkan seluruh keluarga bisa bangkrut karena biaya itu. Nah, untuk itulah diperlukan perlindungan terhadap penyakit kritis seperti jantung, stroke, kanker, gagal ginjal, dan lain-lain sebagai pelengkap penting dari asuransi rawat inap ataupun BPJS. Nah, asuransi sakit kritis ini akan memberikan santunan tunai yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan, termasuk untuk menambah biaya pengobatan yang fasilitasnya tidak diberikan oleh BPJS ataupun asuransi rawat inap. Nah, karena itulah teman-teman, pastikan orang yang Anda kasihi juga memiliki perlindungan sakit kritis yang optimal. Nah, mau tahu produk yang cocok dengan premi yang terjangkau? Hubungi orang yang mengirimkan video ini kepada Anda. Jangan lupa klik subscribe dan komentar di bawah ini. Semoga informasi yang saya sampaikan kepada Anda ini bermanfaat. Mari kita jaga keluarga kita dan mari kita sukses bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.